Shalom semua, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Sungguh kalau pemeliharaan Tuhan itu sempurna, gak terasa bukan? Dari bulan Januari sampai Desember, ternyata kita masih bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan terus bekerja dalam hidup setiap kita. Setiap kuasa, setiap penyertaan akan semakin terlihat. Jikalau kita semakin peka, kita semakin mau buka hati, kita mau membangun komunikasi lebih lagi dengan Tuhan Allah kita. Dan pada malam hari ini, di penutup tahun 2023 ini, kami yang ada di sini dan setiap Anda dimanapun Anda berada, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan memuji-muji Tuhan sebelum nanti kita mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes, Jesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan saat ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku
sebab sepanjang Engkau sertai. Mari kita sembah Tuhan, mari kita bermazmur bagi namanya, muliakan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau heran, tak terbatas kuasa-Mu. Sakit Tuhan sembuhkan, haleluya. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Oh haleluya, kami memuji Tuhan. Oh yes Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, hanya karena kasih setiamu Tuhan, hanya kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa ada sampai di titik ini hari ini. Engkau tahu Tuhan, setiap kami tidak sempurna. Kami hanyalah debu dan tanah. Tapi Tuhan mau mengambil kami ketika Engkau menciptakan setiap hidup kami. Tangan-Mu sendiri yang membentuk hidup kami. Firman-Mu berkata, semenjak dalam kandungan ibu, Engkau telah menenun setiap hidup kami ya Tuhan. Sungguh setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau dekat dalam hati kami. Biarlah hadirat Tuhan pada saat ini memenuhi setiap kami. Supaya setiap firman, setiap isi hati yang akan kami dengarkan Tuhan, betul-betul menguatkan setiap hidup kami, terutama di penghujung tahun ini. Dan ketika kami mau memasuki tahun 2024, kami mau memasuki dengan iman, kami mau melangkah. Kami mau mengaktifkan iman kami supaya iman kami tidak pasif. Kami mau terus memiliki iman yang aktif kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel selalu beserta. Engkau lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat hidup kami.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hatimu Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, sungguh luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Terima harapan baru. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan sebelum kita memasuki tahun 2024, tapi firman ini juga berlaku untuk setiap kita dalam menjalani tahun yang baru. Terima harapan yang baru. Ada satu kalimat dari Tuhan, yaitu terima harapan baru. Karena memang terkadang perkara di hidup ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Coba kalau kita berpikir atau kita sedikit kilas balik sepanjang 2023. Mungkin ada beberapa perkara-perkara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalan sesuai dengan harapan atau bahkan jauh dari perencanaan kita. Tapi saya percaya mungkin bisa saja Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar. Saya percaya tahun yang baru ini akan menjadi tahun di mana Tuhan akan menggantikan apa yang hilang. Tuhan akan memulihkan hati yang patah. Tuhan akan mencurahkan segenap berkat dan urapan yang baru dalam hidup setiap kita. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Saya percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Jadi tema ini, terima harapan yang baru ini adalah bekal bagi kita bahwa meskipun yang kemarin-kemarin mungkin tidak sebaik itu, tapi saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan ada masa depan yang indah. Di tahun yang baru nanti nggak perlu kita khawatir. Kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 6 ayat 9 sampai 15 ya. Kita baca dulu ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14, kata Tuhan ya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat terakhir, ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Saya jadi teringat bahwa hidup kita itu sesungguhnya tiada artinya jikalau bukan bersama dengan Tuhan. Harapan kita bukan terletak pada perencanaan kita, harapan kita terletak pada janji Tuhan. Setiap rancangan-rancangan yang boleh kita buat, atau mungkin setiap perencanaan-perencanaan yang terlintas dalam pikiran kita, semuanya itu hanyalah sia-sia jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha mereka yang membangunnya. Jadi setiap kita itu tidak ada yang dapat kita banggakan, karena kita hanyalah manusia biasa. I'm nothing. Saya pun juga sama. Saya hanyalah manusia biasa, hanyalah seseorang yang Tuhan pakai jadi alatnya. Tapi saya juga percaya bahwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, selama hati kita itu, kekosongan hati kita itu diisi oleh hadirat Tuhan, oleh janji Tuhan, percayalah bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang ilahi, dari yang nothing jadi something, dari yang tidak memiliki apa-apa atau tidak punya sesuatu yang memang tidak dapat kita banggakan karena kita manusia, tapi Tuhan akan jadikan kita sesuatu. Amin ya. Poin pertamanya dari firman Tuhan ini adalah selama ada Tuhan, ada harapan. Ibrani ini mengingatkan kita bahwa selama ada Tuhan,
Ingat baik-baik, ada harapan. Yesus yang bangkit pada hari ketiga, dia bukan cuma bangkit dari kubur, tapi dia juga bangkit untuk membangkitkan kita yang percaya kepadanya. Setiap hidup kita, selama ada Tuhan, percaya ada harapan. Mazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Karena Tuhan itu setia, maka Tuhan dapat dipercaya. Hidup kita itu ada yang namanya unlimited grace. Unlimited grace itu kasih karunia yang tak terbatas. Ada kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup setiap kita. Makanya selama ada Tuhan, selama kita tahu Tuhan membuat alam semesta ini bekerja, selama Tuhan itu ada dalam hati setiap kita, saya nggak percaya kalau orang bilang sudah nggak ada harapan, sudah nggak ada jawaban, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Selama ada Tuhan ada harapan. Amin ya. Poin kedua adalah menjaga iman akan menjaga harapan. Kita baca tadi di ayat Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi setiap apa yang kita alami dalam hidup ini, tujuannya satu, untuk menjadikan kita kuat, untuk menjadikan kita memiliki iman yang dewasa, iman yang berkualitas, iman yang sesungguhnya adalah orang yang terus beriman meskipun tidak terjadi sesuatu. Ketika orang itu percaya dan kemudian terjadi sesuatu, itu memang hal yang luar biasa. Tapi lebih alangkah luar biasa ketika tidak terjadi apa-apa pun, aku tetap mau percaya dan memuji-Mu ya Tuhan. Menjaga iman itu menjaga pengharapan kita. Kalau kita jaga iman kita, karena kita tahu kasih Tuhan itu begitu besar, di poin pertama tadi, unlimited grace itu ada, kasih karunia begitu dahsyat sehingga pengharapan selalu ada. Nggak ada yang namanya hidup sendiri, nggak ada yang namanya gagal. Kalau kita tahu kita bisa move on, kalau kita tahu kita tuh bisa terus melangkah, terus berjalan, kita tahu bahwa ada harapan yang baru tersedia bagi setiap hidup kita. Jadi poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa selama kita mau menjaga hidup kita, menjaga iman kita, maka pengharapan itu pasti otomatis akan terjaga dalam hidup kita, karena kita memaksa diri kita untuk kita terus mau setia pada Tuhan. Seperti ayat ini bilang kan, supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran ini, oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita berjaga-jaga. Di tahun yang baru, saya percaya bahwa ketika kegelapan datang, anak-anak Tuhan akan bercahaya seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang di langit. Kita harus tetap bersinar, meskipun gelap, meskipun mungkin langit gelap. Kita tetap bersinar seperti bintang-bintang dan jadi berkat. Orang yang menjaga imannya, pengharapannya pun pasti masih ada dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya ada, akan terpancar sinar seperti bintang-bintang. Anak-anak Tuhan tahun 2024 akan dibedakan. Orang yang menjaga imannya berjaga-jaga. Setiap pagi doa, bangun komitmen yang baru. Coba kalau pagi hari kita bangun, mulailah dulu dengan menyapa Tuhan. Gak usah lama-lama. Dimulai dari waktu yang singkat sebentar, kita menyapa, masuk dalam hadirat Tuhan. Minimal kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang baru. Aku percayakan seluruh hidupku pagi hari ini, sepanjang hari ini kepadamu. Doakan orang-orang, doakan setiap apa yang akan Anda lakukan, aktivitas saudara sepanjang hari itu. Itu akan menjaga iman kita supaya ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita ingat bahwa
Oh iya, Tuhan, aku sudah bertemu Tuhan semenjak tadi pagi. Kalau hari ini terjadi sesuatu, ya udahlah, gak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena aku tahu semenjak pagi Tuhan telah bersamaku, telah besertaku. Belajar mendengar suara Tuhan. Gak selalu audible itu karunia, langsung mendengar suara Tuhan. Tapi belajar mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Belajar peka akan suara Tuhan di tahun yang baru ini. Apalagi jika dalam hati kita itu sudah ada sesuatu yang mungkin Tuhan bilang jangan, atau Tuhan bilang lakukan, tapi kita nggak mau taat. Jangan kecewa kalau harapan tidak terjadi sesuai dengan harapanmu, karena kita tidak mau mengikuti suara Tuhan dalam hati kita. Menjaga iman itu artinya juga berserah dan percaya. Kita nggak egois sama diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita mendengar, Tuhan berbicara. Dan ketika kita percaya, Tuhan bekerja. Menjaga iman, menjaga pengharapan. Kita lanjutkan. Di ayat yang ke-14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Poin nomor 3, rencana Tuhan jauh lebih besar dari setiap harapan. Roma 8 ayat 28. Saya jadi teringat ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita belajar bahwa selama ada Tuhan ada harapan. Kita juga belajar bahwa menjaga iman itu menjaga harapan. Dan yang ketiga, kita belajar sesuatu yang baru. Dimensi ilahi yang baru. Karena selama ini kita hanya berharap-berharap. Tapi poin nomor 3 ini luar biasa. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari setiap harapan. Kalau di poin pertama tadi kita ingat bahwa selama ada Tuhan ada harapan. Di poin kedua kita belajar untuk berharap. Kita menjaga iman kita. Dan yang di poin ketiga ini, kita menyerahkan segenap harapan kita pada Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap harapan. Jangan pernah pesimis. Belum melangkah, sudah takut duluan. Kalau memang janji Tuhan itu belum digenapi dalam hidup kita, berarti Tuhan itu punya sesuatu yang lain. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap harapan-harapan kita. Kalau harapan di 2023 ini belum digenapi, saya percaya dan saya berdoa, ada sesuatu yang jauh lebih indah. Tuhan telah sediakan. Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita di tahun 2024. Jadi, rencana Tuhan jauh lebih besar dari setiap harapan kita, ya. Kita harus belajar untuk tidak berburuk sangka. Kita harus belajar lapang dada. Tahun yang baru ini kita banyak-banyak belajar untuk melembutkan hati kita. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan. Karena Dia adalah roh yang lemah lembut, ya. Jangan pesimis tapi optimis. Jangan hidup dalam trauma tapi hiduplah dalam ketenangan. Satu hal yang terpenting bahwa itu semua tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Makanya sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan di detik-detik pergantian tahun. Kita mau serahkan segenap hidup kita pada Tuhan. Hanya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati sajalah, pada akhirnya kita dapat mengasihi sesama pula. Kalau memang harapan itu mengecewakan, apalagi kalau kita berharap pada sesama. Berharap pada manusia itu mengecewakan. Saya sudah pernah bahas. Ketika kita berharap pada Tuhan, bahkan ketika belum dijawab, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena masa depan itu ada dalam kendalinya. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap harapan kita. Nah, tapi gimana cara kita supaya hidup kita itu jadi berkat, supaya kita bisa mengasihi sesama? Hanya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pada akhirnya kita dapat mengasihi sesama pula.
seperti mengasihi diri sendiri. Makanya ada firman kasihlah Tuhanmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama kan kasihilah Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Saya tahu. Namun seringkali kita yang mengecewakan Tuhan. Makanya itu, menuju tahun yang baru dan di tahun yang baru ini, mari ingat bahwa setiap kita itu adalah biji mata Tuhan. Ingatlah bahwa kita itu anak-anak kesayangan Tuhan. Gak mungkin lah kalau kita minta roti Tuhan beri batu. Gak mungkin kan anak-anak Bapa diberikan racun dan kalajengking. Tuhan itu menunggu kita untuk kita mau berharap. Mungkin dalam hati kita merasa bahwa percuma aku berharap, percuma aku berdoa. Tapi melalui renungan pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa every one of us matter, every one of us special, and every one of us precious. Setiap kita itu tidak ada yang sia-sia. Selama kita hidup dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dan harapan apapun yang ada dalam hati kita, semuanya itu gak ada yang sia-sia. Every one of us special. Setiap kita itu spesial, saudara. Every one of us precious. Setiap kita juga berharga. Makanya Tuhan kasih nafas setiap pagi, karena Tuhan masih mau kasih kesempatan dalam hidup kita. Kenapa kok Tuhan ingin kita berharap? Kenapa kok temanya terima harapan yang baru? Karena setiap hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pingin melihat umat-umat anak-anaknya itu mudah untuk hilang harapan. Anak-anak Tuhan 2024 akan bangkitkan. Anak-anak Tuhan akan seperti bintang-bintang di langit. Gak cuman banyak. Bintang-bintang di langit itu banyak, tapi gak cuman banyak. Akan bersinar juga di tengah kegelapan. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru di 2024. Tapi yang saya imani dan saya deklarasikan adalah anak-anak Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Setiap pengharapan kita gak akan mengecewakan kita. Karena pengharapan kita kepada Tuhan. Makanya itu terimalah harapan yang baru, yaitu harapan yang daripada Tuhan. Terimalah harapan yang baru, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, dari firman, dari setiap janji-janjinya yang ya dan amin. Saya berdoa supaya setiap kita di tahun yang baru ini ingat bahwa selama ada Tuhan ada harapan. Kita juga ingat bahwa menjaga iman itu juga menjaga harapan kita. Dan yang ketiga adalah rencana Tuhan jauh lebih besar daripada setiap harapan-harapan kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan ya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Di detik-detik terakhir, sisa beberapa detik ini, kita memasuki 2024. Oh terima kasih Tuhan, ku serahkan hidupku padamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup setiap kami. Sebab kami tahu Engkau gak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Hallelujah.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami dapat memuji Tuhan. Banyak orang tidak dapat berjumpa denganmu sebab mereka merasa dirinya jauh daripadamu. Tapi ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menyanyikan lagu bagimu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau ada di samping kami. Kami memasuki tahun ini Tuhan dengan hati yang baru. Engkau memperbaharui hati setiap orang yang menyaksikan ini ya Tuhan. Berikan hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Hatimu yang pahit sudah berakhir. Tuhan telah menggantikan hati-hati yang baru. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh dengan damai sejahtera surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah ya Roh Kudus bagi setiap hidup kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah ya Roh Kudus. Berbicaralah ya Roh Kudus. Roh yang lemah lembut itu ada. Saya rasa roh yang lemah lembut, Roh Kudus yang lemah lembut itu sedang menjamah beberapa orang yang menyaksikan ini. Kalau saudara mulai merasa ada sesuatu yang beda dalam hatimu, itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Terima aja Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja. Bekerjalah terus Roh Kudus, bekerjalah terus Roh Kudus. Dimanapun saudara-saudara ini berada, bekerjalah terus ya Roh Kudus, bekerjalah terus ya Roh Kudus. Bekerjalah terus ya Roh Kudus, bekerjalah terus ya Kudus. Terima urapan yang baru. Angkat tanganmu saat ini semuanya, terimalah urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Pentakosta terjadi malam hari ini. Kami mengawali tahun dengan pencurahan Roh Kudus yang fresh, yang baru. Roh Kudus curahkan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Saya melihat ada beberapa orang yang tahun ini meluber dengan pemakaian Tuhan yang gak pernah engkau sangka-sangka, tapi dari hidupmu itu akan meluber. Saya lihat seperti air yang meluber-luber seperti itu, seperti ada sesuatu yang terpancar dari kehidupanmu, dan itu hanyalah karena kasih karya Roh Kudus saja. Tuhan akan memakai kehidupan beberapa orang yang menyaksikan ini. Ada seseorang yang sakit sudah bertahun-tahun. Seorang ibu, engkau mungkin berdoa selama bertahun-tahun, tapi ketika iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Ketika iman kita yang mungkin gak seberapa besar, tapi berkualitas betul-betul tertuju kepada Tuhan, kuasa kesembuhan itu nyata saat ini. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa engkau telah sembuh. Seorang ibu, saya gak tahu siapa, tapi Roh Kudus memberitahu saya bahwa jangan khawatir lagi ya. Tahun ini Bapa menyertai. Penyertaannya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya yang pernah Ibu rasakan. Oh haleluya Tuhan, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Akan seorang anak muda, engkau selama ini dijauhi oleh teman-teman sekelilingmu. Dalam waktu dekat ini justru mereka yang akan mendatangimu dan akan memperbaiki hubungan dengan dirimu. Saya melihat 2024 ini banyak pemulihan yang Tuhan adakan, pemulihan hubungan,
Orang-orang yang gak pernah kita sangka, yang awalnya merasa mereka menjauhi kita. Akan ada beberapa orang yang Tuhan kirim kembali. Bukan people come and go, tapi people come and back. Beberapa orang yang akan Tuhan kirim kembali dalam hidup kita. Seorang anak muda itu dengan teman-teman 3-4 orang itu, percayalah, saya tahu itu bukan kesalahanmu, tapi mungkin kau dijauhi, engkau selama ini dijelekkan. Tapi tahun 2024 ini, ketika engkau terus memancarkan terang Tuhan, rendah hati aja ya, jaga hati, rendah hati aja. Gak usah kita itu menjelek-jelekan orang. Nanti lihat Tuhan akan mendamaikan setiap musuh-musuh orang yang berkenan kepada Tuhan. Musuh-musuhmu pun akan didamaikannya denganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini mari kita juga berdoa bagi bangsa kita Indonesia, di mana tahun 2024 ini adalah tahun pesta demokrasi. Mari kita minta kepada Tuhan supaya anugerah Tuhan melimpah atas bangsa kita, supaya kasih kemurahan Tuhan tercurah atas bangsa kita tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung bahkan dimanapun ada anak Tuhan berada, biarlah ada perlindungan surga tercurah. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang berkenan kepadamu. Pada saat ini Tuhan kami melangkah, kami mengawali di tahun 2024 ini. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami mewakili bangsa kami untuk kami memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Jikalau mungkin bangsa kami sudah mulai jauh daripada kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kegerakan yang besar akan terjadi di bangsa kami. Engkau akan membangkitkan suatu angkatan ilahi yang baru bagi bangsa kami. Hamba berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara setiap kita. Dan juga Tuhan, di pesta demokrasi 2024 ini Tuhan, biarlah tidak terjadi huru hara. Malaikat surga memagari melindungi bangsa kami. Tiada gangguan dari bangsa, dari tempat lain yang dapat mengusik ketentraman di negeri kami. Kami bawa negeri kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah pemimpin yang daripada surga, yang sesuai, yang taat akan berjalan dalam kebenaran. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, spesifik untuk setiap aspek, mulai dari perekonomian di bangsa kami. 2024 adalah tahun di mana tuaian besar akan terjadi, bukan hanya untuk jiwa-jiwa, tapi juga mereka yang menabur akan menuai berkali lipat. Mereka yang bekerja, Engkau akan mencurahkan berkat ilahi supranatural dari surga turun bagi setiap warga negara bangsa kami, terutama setiap anak-anak Tuhan. Berikan mereka iman yang kuat Tuhan, iman yang kuat bagi setiap kami. Dan juga Tuhan, mulai dari aspek bukan cuma hanya ekonomi saja, tapi juga keamanan, pendidikan, semuanya Tuhan, politik. Biarlah Engkau yang beracara atas bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Jadikanlah setiap kami umat-umat Kristen ini Tuhan menjadi Israel rohani yang terus senantiasa berdiri membawa panji-panji, membawa kabar baik bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan bangsa kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, untuk mengakhiri Together Stronger ini, kami juga memohon supaya Engkau terus menyertai kami Tuhan. Jangan pisahkan kasih-Mu daripada hidup kami. Jangan pisahkan hadirat-Mu daripada hidup kami Tuhan. Semakin kami menjauh, bawa kami semakin mendekat.
Jikalau mungkin di tahun ini kami mulai berjalan tidak sesuai dengan ketetapan firman-Mu atau berjalan di luar daripada rencana-Mu, bawa kami kembali Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan. Bawa kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Ini saatnya untuk menerima Roh Kudus. Ini saatnya untuk Pentakosta terjadi. Ini saatnya untuk kuasa urapan daripada surga turun memenuhi setiap umat yang percaya. Dimanapun kita berada, tidak ada jarak dan waktu, Tuhan bisa menjamah. Dimanapun kita berada, mari kita tangkap berkat 2024 ini dengan iman yang berserah, iman yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan berkat atas Indonesia, atas keluarga, atas masa depan, atas karir, atas apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Aku deklarasikan kemenangan Tuhan atas hubungan, atas keluarga, atas pergumulan, atas setiap doa-doa Tuhan. Aku deklarasikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah kemuliaan surga di bumi seperti di surga itu terjadi di tahun ini Tuhan. Biarlah setiap mulut akan mengaku, setiap lidah akan berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di penghujung Together Stronger ini Tuhan, biarlah hubungan kami dengan Allah Bapa, setiap kami adalah anak kesayangan Tuhan, kami dapat semakin merasakan kasih Tuhan, penyertaan daripada surga itu turun menyertai setiap kami, penyertaan dari Allah Bapa dan juga cinta kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengingatkan kami, menyelamatkan kami, yang selalu membuat kami kuat, memberikan kuasa kepada kami dengan kasih karunia-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Serta tak lupa persekutuan dan urapan yang baru daripada Roh Kudus turun dalam hidup kami. Kemanapun kami berada, ada Allah Immanuel beserta Dia yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, ada dalam setiap hati kita, setiap waktu, setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat di tahun yang baru ini. Haleluya, amin. Selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Selamat tahun baru, terimalah harapan baru daripada surga. Sampai jumpa di Together Stronger di episode yang baru berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. God bless you.